Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahman Sanai Mandala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar dari filsafat dakwah. Di mana pengantar filsafat dakwah kali ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian dan yang kedua apa itu ruang lingkup dari filsafat dakwah itu sendiri. Langsung saja kita akan membahas tentang pengertian filsafat dakwah. Kata filsafat seperti yang semua orang sudah pahami bahwa filsafat itu dari bahasa Yunani yang artinya dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang artinya philo itu artinya cinta ataupun persahabatan dan sophia itu adalah kebijaksanaan. Jadi secara harfiahnya ataupun secara bahasanya takrif dari filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Yang kedua, ketika kita bicara tentang bijaksana, lalu apa sih takrif atau pengertian dari bijaksana itu? Pengertian dari bijaksana adalah bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat, sesuai dan proporsional. Jadi ada 3 hal. Jadi bagaimana bertindak itu sesuai dengan perilaku yang tepat dan proporsional. Seseorang yang bersifat bijaksana biasanya bertindak disertai dengan pemikiran yang cukup matang. Jadi tidak sembrono ataupun tidak tanpa pikir panjang dan sebagainya. Tidak ada. Semuanya harus dipikirkan dengan cukup matang. Sehingga apa? Sehingga tindakan yang dihasilnya tidak menyimpang dari nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau orang yang sudah bijaksana, pasti tindakan itu tidak akan menyimpang dari nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Selanjutnya, apa sih indikator orang dikatakan bijak? Ini penting sekali karena banyak orang yang mengaku dia itu bijak, tapi indikator dia dikatakan bijak itu bagaimana? Ataupun dia itu senang dengan filsafat, mengatakan diri seorang filosof. Seharusnya seorang filosof itu dia menjadi orang yang bijak. Lalu bagaimana orang yang bijak itu sepertinya? Yang pertama, dia tidak emosional. Jadi kalau ada orang yang belajar filsafat atau mengatakan dirinya seorang filosof, tapi masih emosional, masih diragukan kadar dia mempelajari filsafat. Berarti tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu adalah tidak egois. Jadi indikator orang bijak itu tidak egois, tidak ingin menang sendiri. Jadi orang yang bijak itu dia tidak egois, dia mampu menerima kebenaran dari orang lain. Asalkan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan maunya menang sendiri. Itu bukan indikator orang bijak. Yang ketiga indikator orang bijak itu suka, cinta, dan rindu pada nasihat. Nah ini, kadangkala orang yang mengaku filosof dan sebagainya, tapi dia tidak mau dinasihati orang lain. Nah ini berkebalikan dengan indikator orang yang bijak. Indikator orang yang bijak itu adalah dia suka, dia itu cinta, dan dia rindu untuk dinasihati. Selama itu berisi tentang kebaikan dan kebenaran. Yang keempat, itu adalah memiliki kasih sayang terhadap sesama. Nah ini, banyak orang yang belajar filsafat, mengaku dia seorang filosof, tapi dia tidak cinta terhadap sesama. Dia hanya mementingkan egosentris sendiri, mementingkan diri pribadi dibandingkan halayak ramai. Nah, ini adalah bukan indikator orang yang bijak, karena indikator orang yang bijak itu memiliki kasih sayang terhadap sesama. Dan yang terakhir indikator orang bijak adalah selalu berupaya membangun, bukan menjatuhkan. Jadi orang yang bijak itu selalu membangun orang lain untuk terus mencintai kebaikan dan mencintai kebenaran, bukannya menjatuhkan orang. Nah, inilah salah satu prinsip-prinsip yang sering kita lupakan dan sering orang lain, saya rasa seorang yang belajar filsafat ataupun orang yang belajar filsafat ini dilupakan. Kadang kita baru membaca 1-2 buah buku tentang filsafat, kita merasa paling jago sendiri, merasa diri kita hebat, merasa diri kita berbeda dengan orang lain, tidak fokus terhadap orang lain, artinya tidak fokus terhadap orang lain. Bahkan tadi dia tidak mau dinasihati dan sebagainya. Itu adalah bukan indikator orang dikatakan bijak. Jadi selanjutnya, nah ini selain juga indikator, ada karakteristik dari filsafat. Apa itu karakteristik dari filsafat? Yang pertama itu adalah bersifat kritis. Jadi karakteristik filsafat itu bersifatnya itu adalah kritis. Dia tidak langsung menerima kebenaran. Dia selalu mencari kebenaran sampai ke akar-akarnya. Karena tadi kritis. Yang kedua itu radikal. Nah,
seringkali pada saat ini ataupun di situasi dan kondisi apalagi di Indonesia saat ini, seringkali ketika menyebutkan istilah radikal itu adalah sesuatu hal yang negatif. Padahal dari segi redaksi katanya, istilah radikal itu adalah seseorang yang belajar filsafat itu harus radikal. Artinya apa? Dia mempelajari akan sesuatu, ilmu, pengetahuan dan sebagainya itu harus secara mendalam. Itu adalah salah satu artian dari radikal. Jadi bagaimana memahami segala sesuatu itu secara mendalam dan komprehensif. Komprehensif itu masuk ke dalam tahapan yang ketiga yang disebut sebagai universal. Jadi bagaimana ketika membahas filsafat itu harus berdasarkan sesuatu hal yang universal. Harus tadi luas. Karena tadi tidak hanya berguna bagi dirinya, tapi harus berguna bagi orang lain. Dan yang terakhir itu adalah spekulatif. Karena banyak sekali karakteristik dari filsafat itu spekulatif. Dan ini adalah beberapa contoh seorang filosof dari Barat, misalnya yang terkenal kita katakan ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, misalnya. Ini pada saat zaman Yunani kuno, misalnya. Ataupun misalnya yang modern ada René Descartes, ada Immanuel Kant, ada Hegel, misalnya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah tadi kita membahas tentang apa itu filsafat, maka kurang tepat kalau kita belum mentakrifkan apa itu dakwah. Ini juga sudah mungkin semua itu paham tentang apa itu dakwah. Dakwah itu berdasarkan nomenklaturnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah. Yang kata kerjanya itu adalah da'a. Artinya apa? Memanggil, mengundang, atau mengajak. Artinya ketika orang berdakwah, dia itu mengajak ataupun memanggil seseorang kepada apa? Kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Amal ma'ruf nahi munkar. Berbeda dengan sekarang. Orang mengaku dia berdakwah, menjadi seorang dai, tapi dia memaksakan kehendaknya. Nah, ini bertentangan dengan pengertian dasar dari dakwah. Karena tadi dakwah itu mengajak menyeru, bukan memaksa seseorang. Karena dalam ajaran agama Islam itu dikatakan bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita tidak boleh memaksakan agama kita misalnya apalagi dengan terhadap ajaran agama lain. Tidak boleh. Tugas seorang pendakwah, seorang dai itu adalah mengundang, mengajak, dan memanggil. Dari segi pengertiannya. Sedangkan berdasarkan isim fa'il ataupun pelakunya, dai itu berarti pendakwah ataupun pelaku dakwah. Nah, biasanya ketika kalian mengajak seseorang kepada kebaikan dan mencegah seseorang kepada keburukan, itu bisa dikatakan seorang dai. Tidak perlu ada lebar ustadz, kiai, habib misalnya, ataupun aceng, apalagi, dan lain sebagainya. Ketika seseorang mengajak kepada kebaikan dan mencegah seseorang kepada kemungkaran, secara bahasa dia diartikan sebagai seorang dai. Nah, dalam kamus Al-Munjid fil Lughah wal Alam, ini disebutkan makna dai itu sebagai orang yang memanggil dan mengajak manusia kepada agamanya. Karena kita agama Islam, berarti dakwah kita dakwah Islam. Dilanjutkan, ini definisi dakwah menurut para ahli. Tadi kalau tadi secara lugawi, kalau sekarang secara maknawi ataupun secara istilah. Menurut para ahli bahwa definisi dakwah itu bermacam-macam. Saya ambil di sini 3 contoh saja. Yang pertama menurut Syekh Muhammad Al-Khadir Hussein yang mengatakan bahwa dakwah itu menyeru manusia kepada kebajikan dan petunjuk serta menyuruh kepada kebajikan dan melarang kemungkaran agar mendapat kebahagiaan di akhirat. Tadi saya sudah katakan ini mungkin tambahannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian yang kedua menurut Muhammad Abu Fath Al-Bayyuni adalah dakwah itu menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada seluruh manusia dan mempraktikannya dalam kehidupannya. Jadi karena tadi Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya untuk kaumnya, tapi untuk seluruh manusia. Dan tadi mempraktekkannya dalam kehidupan nyata. Jangan sampai kita hanya sekedar retorika. Hanya menyampaikan tapi tidak mempraktekkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang seringkali penyakit dari seorang pendakwah. Dia mendakwahi orang lain, tapi dia lupa untuk dakwah terhadap diri sendiri. Dia lupa untuk ada dalam dakwah itu jenisnya itu dakwah nafsiyah. Nah, dakwah terhadap dirinya sendiri. Jadi sebelum alangkah baiknya menjadi seorang pendakwah itu sebelum mendakwahi orang lain, dakwahlah diri sendiri dulu, baru mendakwahi orang lain.
Nanti ada kaitannya dengan dakwah nafsiyah. Dan yang ketiga itu menurut Mansur Amin mengatakan bahwa dakwah itu adalah suatu aktivitas yang mendorong manusia memeluk agama Islam melalui cara yang bijaksana dengan materi ajaran Islam agar mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Yang pertama tadi ini yang Mansur Amin mengatakan yang mendorong manusia untuk memeluk agama Islam. Jadi ini nantinya ada dakwah terhadap misalnya orang yang belum memeluk agama Islam. Tapi melalui cara apa? Caranya bijaksana. Misalnya dalam An-Nahl 125 dikatakan misalnya dengan kalau diskusi yang baik wajadilhum billati hiya ahsan dan sebagainya. Dengan materi ajaran Islam agar apa? Agar kesejahteraan bukan hanya di dunia tapi juga nanti kelak akhirat. Langsung saja kepada pengertian filsafat dakwah. Setelah tadi, jadi ini adalah merupakan dua rumpun keilmuan yang berbeda. Ketika disatukan menjadi satu buah arti, maka menjadi pengertian yang berbeda. Maka pengertian filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah. Dakwahnya apa saja? Ilmu dakwah. Ya. Itu berisi tentang tujuan dakwah, mengapa diperlukannya proses komunikasi, transformasi ajaran, dan nilai-nilai Islam, dan untuk mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang ke dalam khas yang Islam. Dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubalik, sehingga orang yang didakwahi dapat menjadi manusia-manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Ini adalah salah satu pengertian dari filsafat dakwah. Kita lanjutkan pada apa sih yang dikaji dalam filsafat dakwah ini. Secara sederhana ada 3 kajian dalam filsafat dakwah ini. Yang pertama adalah kajian tentang dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan hal-hal yang dianggap paling penting mengenai dakwah. Di filsafat dakwah ini berisi tentang kalau dalam Islam antik itu disebut mabda. Sesuatu hal yang berdasar, aspek-aspek dasar dalam dakwah itu sendiri, misalnya prinsip-prinsip dan lain sebagainya. Yang kedua, itu kajian tentang rasional atau kefilsafatan tentang prinsip-prinsip dakwah yang digali dari sumber-sumber otentik Islam. Ya, sumbernya apa? Kalau dalam Islam jelas sekali bahwa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Serta pemikiran para ulama sebagai pegangan para dai dalam melaksanakan tugas dakwahnya untuk menggapai ridho Allah. Karena tadi al-ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, para nabi berarti nabi-nabi bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang ketiga itu adalah kajian mengenai dakwah yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan paradigmatik. Paradigmatik itu bisa dikatakan sebagai pola pemikiran tentang hal-hal pokok mengenai dakwah itu sendiri. Itu adalah secara garis besar kajian filsafat dakwah. Langsung saja kita bahas karena tadi filsafat dakwah dalam Al-Quran. Ini secara pengertian silahkan kalian buka surat An-Nahl 125 misalnya. Pengertian filsafat dakwah bisa diartikan dari Quran surat An-Nahl ayat 125 ini. Yang pertama adalah adil, ilmu, sabar, kenabian, Al-Quran, dan Injil. Yang kedua ini adalah ungkapan sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang utama dengan ilmu yang utama dan yang melakukan suatu perbuatan dengan cermat dan teliti disebut hakim. Jadi ungkapan untuk yang tadi orang yang mengetahui tentang sebuah keilmuan disebutnya hakim. Karena sekarang ada degradasi pengertian bahwa hakim itu adalah orang yang mengadili di pengadilan. Bahwa sebenarnya hakim itu adalah orang yang berilmu. Itu disebut juga hakim. Nah ini misalnya di sini yang pertama, ini adil, ilmu, sabar, kenabian, Al-Quran, dan As-Sunnah. Ini mohon maaf salah ketik saya, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah Al-Hakim itu orang yang cermat dalam segala urusan. Ataupun orang yang bijak. Ini artinya lebih luas lagi. Bahwa hakim ini bukan hanya tadi orang yang mengadili di pengadilan saja, tapi segala orang yang cermat dalam segala urusan, orang yang bijak, yakni orang yang telah tertimpa berbagai pengalaman, orang yang banyak pengalaman disebut juga al-hakim.
Lalu yang keempat adalah al-hakam atau al-hakim. Ini adalah penguasa dan hakim yang menghukumi dan memperbaiki sesuatu. Itu tidak hanya menghukumi tapi memperbaiki, karena sekarang banyak pengertian berbeda dengan hakim. Hakim itu sekedar menjudge, memperbaiki tentang sesuatu tersebut. Yang kelima misalnya al-hikmah. Al-hikmah itu objek kebenaran atau al-haq yang didapat melalui ilmu dan akal. Jadi bagaimana hikmah itu adalah objek kebenaran itu, atau disebut dengan al-haq, yang didapatnya dari mana? Dari ilmu dan akal. Jadi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain antara ilmu dan akal. Yang keenam adalah mencegah perbuatan bodoh, membuat sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu jangan sampai meleset dari yang dikehendaki. Yang ketujuh adalah mencegah orang dari perbuatan tercela, dan terakhir adalah mencegah kezaliman. Itu pengertian filsafat dakwah kalau diturunkan dalam artian Al-Quran. Nah, lalu kita masuk terhadap hukum berpikir dalam filsafat Islam. Apa saja hukum-hukum berpikir dalam filsafat Islam? Yang pertama adalah pemikiran yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dakwah Islam. Jadi pikiran kita tentang dakwah itu harus mendasar, harus sistematis, harus logis, dan komprehensif ataupun menyeluruh tentang dakwah Islam ini. Sebagai apa? Sebagai sebuah sistem aktualisasi ajaran Islam di sepanjang zaman ataupun di sepanjang jalan. Yang kedua itu adalah aktivitas pikiran yang teratur, selaras, terpadu dalam mencandra hakikat dakwah Islam pada tataran konsep dan realitas. Jadi bagaimana aktivitas kita itu, aktivitas pikiran kita itu teratur, selaras, terpadu, misalnya terindra tentang apa? Tentang hakikat dakwah Islam pada tataran apa? Bukan hanya tataran konseptual, tapi juga dalam tataran realitas kenyataannya. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan murni tentang proses internalisasi, transmisi, transformasi, dan difusi Islam di sepanjang zaman. Jadi tadi prosesnya bukan hanya internalisasi terhadap diri, bagaimana mentransmisikan terhadap orang lain, lalu kemudian transformasikan, lalu mendifusikan Islam itu kepada sepanjang zaman. Bukan hanya hari ini, tapi kepada sesuatu yang akan datang, kepada misalnya anak cucu kita, keturunan kita, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah hukum dari berpikir dalam filsafat Islam adalah sebagai analisis logis, radikal, objektif, dan proporsional. Jadi ini yang pertama tadi sudah saya bahaskan, logis dan radikal. Yang ketiga itu harus objektif, karena sesuai dengan fakta dan situasi, kondisi dakwah di kita sekarang. Lalu harus proporsional. Proporsional itu bisa sesuai porsinya. Misalnya kita ceramah di daerah A mungkin berbeda dengan di daerah B. Misalnya ataupun metode yang dilakukan di daerah apa sih beda dengan dilakukan di daerah B? Dalam hal apa? Dalam membahas term-term dakwah Islam ataupun bagian-bagian dari dakwah Islam, baik dari tadi secara teoritis maupun praktis. Lalu kemudian kita akan membahas tentang tujuan filsafat dakwah. Tujuan filsafat dakwah saya mencantum dari salah satu bukunya Pak Sukriyadi Sambas tentang filsafat dakwah. Dia mengatakan ada 5 tujuan filsafat dakwah. Yang pertama adalah memberikan landasan dan sekaligus menggerakkan proses dakwah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah secara objektif dan proporsional. Yang kedua adalah melakukan kritik dan koreksi proses dakwah Islam dan sekaligus mengevaluasinya. Ini seringkali dilupakan, orang kadang ceramah ataupun berdakwah tanpa dia melakukan kritik dan koreksi pada proses dakwah yang sudah dia lalui. Kemudian apalagi untuk mengevaluasi dari proses dakwah yang dia lakukan. Ini seringkali dilupakan. Yang ketiga adalah menegakkan kebenaran dan keadilan di atas dasar tauhidullah dan tauhid risalah. Bagaimana tujuan dakwah itu adalah menegakkan kebenaran. Nah, bagaimana nanti cara mengatakan kebenarannya kaulan sadidani itu bagaimana? Nanti ada kaitan tentang satu bab tentang hal itu. Ada kaulan sadid dan kaulan layinan dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah mensyukuri nikmat akal. Ini salah satu karena kita harus bersyukur terhadap segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita,
Begitupun dengan akal, karena akal itu adalah satu hal yang membedakan kita dengan makhluk lain itu adalah akal. Yang membedakan kita dengan malaikat, dengan setan, dengan tumbuhan, dengan hewan. Itu apa? Karena kita punya akal. Dan salah satu cara untuk mensyukuri akal kita adalah tadi dengan menerangkan sesuai dengan peruntukannya. Lalu yang kelima adalah upaya penyempurnaan jiwa manusia, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Dia adalah salah satu upaya, tujuan dari episode pertama adalah upaya untuk penyempurnaan jiwa. Kalau orang sini mengatakannya tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Dari apa? Misalnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa nafas itu ada 3. Ada nafas mutmainah, nafas lawamah, dan amarah bisu. Di sini kita membersihkan jiwa kita dari yang ketiga ini, dari yang 3. Yang pertama itu mutmainah adalah jiwa yang sempurna. Kalau nafas lawamah itu misalnya jiwa yang masih belum stabil, belum labil, masih kadang dia baik, kadang dia buruk. Yang paling buruk itu yang ketiga tuh, amarah bisu. Jangan sampai kita menjadi jiwa-jiwa yang termasuk dalam amarah bisu. Dan semoga kita masuk ke dalam orang-orang yang nafasnya itu adalah nafas mutmainnah. Saya rasa sekian saja untuk pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat bukan hanya bagi kalian semua, tapi teman-teman yang ada yang lain yang mendengarkan dari diskusi kita ini. Saya akhiri saja dengan astaghfirukum jami'an. Sobron kamilan. Aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.